Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari, di Muslim, itu nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep pengen bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak sini kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Gak jawab tenan, gak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah kayak orang satu aku raro ya, tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak pemodal longor. Itu ya pak. Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS kan ada bulan gaji, paham ya? Gue dia sih. Lah itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditotok soleh berdiri yang muskolah di masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulangkan saya proses. Wong itu gua makhluk be wong soleh. Jadi kalau si wong soleh mangkel lo. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Ya iku kode pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik.
Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Wah, Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi dhewe seperti. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok nopo. Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah, kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah, memang dia mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat nopo? Kopiah. Misalnya tak turuti sholat kopiah, kok abadi, wah dia karpe kiai itu ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu abadi, kopiah gak pernah mereka, ngurusi dia ini terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya ada bagus, perilakunya. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat rohenu amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat roh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilus sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang alimnya tak kulo, yang alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dan aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tahu orang. Ini orang nongkrong, gue semua takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim deh. Kita takut. Roh, jenengan nggak bisa takut. Salah ya jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji, gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Oh, bupati rusak sing dadakno. Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil lah rusak, aku tukang rusak. Cerita dari protes, gimana? Kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Kenapa tadi jenazah cuma kok. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya sudah pernah punya perasaan terguru dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun terang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, lu betul nih kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Karena kira satu di kiai udah nara bate buat kiai wes moden lah. Akhirnya gue latih. Ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit nggak dia awak kalau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Oh, ini kan, kok mau cocok ke keluarga nih, kepengen ngebahas itu mas. Tapi kalah memang tuh, kalah tuh. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantau wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu
itu yang hakikat mewujudkan sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, iya wong top padha menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya biar Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji tuh. Paham? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato plang-plang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan gue, ini pantangan tenang gitu, diundang. Lupa gue di sana gue sebagai tak desa, apa wah orang-orang situ. Ben kualat. Dusun jadi wilayah mengalim, nopo. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo ngaji sing bermewah nopo oh kan kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan berapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di ono wong maju iki sugih ra karuan wis sugih ro udah anak wayu bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir dia bocah ayu ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen mikir walhasil dia mutusno dirabi dhewe napa karena dia maju bareng malam pengantin tiap apa ngeloni niku ditotok dia tok cuma tuh udah nih, mau nongol ganggu bulan madu kan mantul, mau nopo, kulo niku gak gitu, balik mana, bawa ublek, sekarang apa, lampu cilik itu, sender apa, sender sama gue kan ya, sender, oh sender orang bahasa Rembang loh, apa lihat sender, oh, kentir ala kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat sak sendir bagus. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parah itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Yontowat. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takutnya rapotnya elek kabeh. Ini aku mau Majusi, yang saking kurang ajar, yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Iya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya. Karena tangannya dua digung ngeranggah munggah. Ya mau mergora priayi, soalnya kan mergora apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga sering kan. Bener cocokan kalau bagi ini cocokan antara mengalir pak. Lu bukan nanti yang roh. Namun kalau bagi mau cara tak dikana ya mangkel. Tapi kan ada sebut ini. Tapi ini tetap ngakau nih. Mati man kejenengan ngalim menjadi hati ini jenengan apa? Obatin dong. Subuh kan hati apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane kira awalnya aku percaya santai no wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama Rasul Firman pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Gak mau pulau Bojonegoro nggak berbojon susu. Terus aku bagus banget, persoalan malah tambah dosa, mungkin haram no. Bingung. Negeri ngaji pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bodoh ya tenang. Kalau tuan mumpung ketika lu beri gue cangkem. Dari mumpung ketika lu beri gitu, cangkem. Oh santri elek. Elek lapis penting kakek salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bika trotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan jaluk tafakur kok, tapi kue dewe ra tahu sujud. Nah, gue ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa ta'ala. Gue ratau ta'aluk, orang tahu gandrung nenggone Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti saya sholat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan gitu jauh-jauh datang. Lima kilo rapur maturun dia ada pulau, itu paham ya. Jadi kadang wonten kadang dua titik tani. Cuma jenengan waktu itu di gunung gitu. Ben aku teperan matur nuwun ada aku Rembang. Tetep ada napa? Ya, sudah sama nek ada gede tetep ada kula. Tetep napa? Cangkem nek elek gunung gitu kok ada Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Nah, sentek ngamek cara dihitung ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rukin, kasih wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu kan. Dan ini Rukin alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Mbok wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh.